Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Aldana. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa diambil, dan saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat berbahagia bersama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi satu keajaiban luar biasa daripada salawat nariyah yang begitu tersembunyi. Bahkan ada satu orang yang dahulu beberapa tahun lalu kita kenal dengan segala kontroversialnya, tapi bukan itu poinnya. Tapi ada satu, beliau mengamalkan salawat nariyah sehingga kehidupannya begitu melesat luar biasa. Sebelum lebih panjang lebih jauh, mari dukung channel ini agar tetap eksis dan bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa dengan cara di subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, kita mulai. Namun sebelum itu saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat ini saya berada di lantai 2 Masjid Jami An-Nur yang masih belum rampung atau belum jadi, dan juga mungkin ada sedikit suara-suara bising karena memang adanya di pinggir jalan, dan di lantai bawah di halaman ada anak-anak yang sedang bermain, dan juga masih ada tukang yang sedang memperbaiki atau merapihkan tempat wudhu. Yang mau ikut membantu donasi silakan dikirim saja di rekening sini ya. Ini rekening Bank BJB atas nama Masjid Jami An-Nur, atau juga menghubungi panitia, nomor saya di sini ya. Silakan yang mau lihat Instagram masjid ada di sini, silakan ya. Mudah-mudahan kita bisa membantu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, berbicara salawat nariyah ya, bunyinya kita sama-sama baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bil raghaib wa hasnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum millak. Ya, itulah bacaannya. Artinya silakan nanti di deskripsi dilihat ya, atau di banyak kita lihat di Yasin dan lain sebagainya, bisa kita mengerti. Baik teman-teman para jamaah semua, salawat nariyah banyak nama ya. Ada yang bilang salawat nariyah, ada yang bilang tafrijiyah dan lain sebagainya, dan itu semuanya pada intinya satu ya, salawat nariyah yang telah tadi kita bacakan. Begitu dahsyat, begitu luar biasa fadilah daripada salawat nariyah ini, seperti mana namanya, nar ya, api. Nariyah adalah salawat api. Maksudnya apa? Saya dengarkan dari para ulama, para guru menjelaskan salawat nariyah ini dikiaskan ibarat api membakar kayu bakar ya. Itu tidak butuh lama untuk menyelesaikan terbakarnya api tersebut. Seperti itulah kiasannya. Artinya begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu cepat Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita apabila kita mendawamkan, mengistiqomahkan salawat nariyah ini. Nah, kemudian ada kaifiat atau cara ya. Saya dapatkan ijazah dari Al-Habib Abdurrahman bil Faqih Malang. Beliau menjelaskan setidaknya ada dua cara. Ada banyak cara sebenarnya, ada dua yang saya tangkap. Yang pertama dibaca 4.444 kali dalam satu majlis. Misalkan di majlis kita ada 30 orang ya, kita bagi dah tuh ya, 4.444 dibagi 30 orang. Nah, satu orang dapat berapa? Itu satu. Yang kedua, cara kedua, kita baca sendiri ya.
Setiap selesai sholat 5 waktu itu sebanyak 11 kali. Johor 11, asar 11, terus kecuali ba'da isya. Ya, kata beliau boleh ba'da isya dibaca sebanyak 113 kali. Nah, ini agak ringan, tapi kata beliau kehebatannya, kedahsyatannya tidak mengurangi apabila kita baca yang 4000 itu, yang 4444 itu sama. Nah, cuma bedanya kalau malam ba'da isya itu baca 113 kali ditambah kulhu ditambah ayat kursi, jumlahnya sama 113 kali. Agak ringan ya, agak ringan. Dan insya Allah ya, insya Allah kita yakin, kita kuatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan seperti mana artinya ya, hajat-hajat kita, segala apa yang menjadi doa-doa kita Allah segera ijabah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itulah sekelumit kiat-kiat. Dan kemudian ada orang yang mengamalkan ya. Ada testimoni saya dapatkan dalam satu koran online itu, saya lupa namanya apa ya. Tulisan itu mengatakan bahwa kalau kita mendengar ulama ini baca ini udah biasa begitu kan ya, Kiai A mengamalkan ini hasilnya begini, bahasa kita udah biasa. Tapi kalau kita mendengar si pemulung baca salawat ini hasilnya berkaya, itu kayak buat kita tuh bergetar banget ya. Karena kalau ulama, kiai, habaib baca sholawat, baca amal ibadah, ya emang makanan dia, begitu bahasa kita kan ya. Sehingga bahasa kita kurang berefek buat kita. Maka saya cari seseorang yang bahasanya dia bukan ulama, bukan habaib, tapi mengamalkan, hasilnya luar biasa. Nah, kita kenal seseorang yang beberapa tahun lalu dengan segala kontroversialnya, bukan tentang kontroversinya, tapi beliau ini mengamalkan salawat nariyah. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Puji ya, yang menikahi anak kecil itu ya, ingat ya. Bukan tentang kontroversinya, tapi tentang amalan beliau ya. Kita ketahui beliau seorang pengusaha jual beli mobil-mobil mewah ya, dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu ada satu amalan yang tidak pernah beliau lepas setiap harinya. Setiap jam 12 malam ke atas, saya dapatkan dalam koran online tersebut diceritakan bahwa Syekh Puji ini setiap jam 12 malam ke atas, setiap hari beliau lakukan itu, beliau berwudu dan kemudian sholat hajat. Setelah sholat hajat dilanjutkan, beliau baca salawat nariyah sebanyak mungkin. Itu yang saya tangkap. Sehingga wajar jika usahanya begitu dahsyat, kekayaannya luar biasa dan lain sebagainya. Ya, pantas saja kalau bisa seperti itu, karena memang tak terhingga lagi, gak terhitung lagi beliau baca salawat nariyah. Sudah bukan 100-200 ya, sudah bukan 1000-2000, tapi di atas itu. Kenapa? Sebab beliau baca di situ ceritakan dari jam 12 ke atas beliau salat hajat, dilanjutkan sudah duduk sila sampai menjelang waktu subuh. Coba Allah. Sehingga wajar kalau beliau bisa sekaya itu dan lain sebagainya. Dan kemudian saya punya guru, dalam satu majelisnya beliau pernah bercerita, beliau bernama Kiai Haji Mahfuddin Nur LC. Beliau berlokasi, bertempat tinggal di belakang Masjid An-Najah, atau kalau orang sini bilang, daerah Citayam bilang, itu Masjid Sendok. Dikisahkan beliau dulu ketika masih menjadi seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir sana, beliau satu waktu kehabisan akomodasi.
beras nggak ada, makanan nggak ada, skripsi harus langsung segera rampung dan lain sebagainya. Terbayang ya bagaimana kesulitan beliau, andaikan saat itu adalah kita, udah mengucurkan air mata dan lain sebagainya. Sehingga beliau tiba-tiba keingetan tuh, sebelum beliau berangkat ke Mesir sana, beliau pernah mondok, pernah belajar pada seorang guru dan diijazahkan untuk mengamalkan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Sehingga malam itu beliau sholat hajat dilanjutkan dengan baca sholawat nariyah tersebut sampai tuntas malam itu juga. Malam itu juga tuntas. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala qabul apa yang menjadi hajat-hajat beliau. Ya. Yang sebelumnya untuk ketemu makanan susah, esoknya beliau enak ya ketemu makanan. Susah untuk menulis skripsi, tiba-tiba dalam bahasa kita seolah-olah ada yang membimbing ya. Ada dosen pembantu di hadapannya, bahasa begitu, padahal nggak ada. Begitu enteng beliau menulis skripsinya dan luar biasanya semuanya berjalan dengan lancar. Allah subhanakallah. Ini saya pikir cukup ya, cukup untuk kita mendengarkan testimoni dan lain sebagainya. Sekarang tinggal kita yuk perbanyak, kita perbanyak ya. Kita perbanyak untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu banyak redaksi ya, ada salawat nariyah, ada salawat munjiyah, ada salawat Jibril dan lain sebagainya, Ibrahimiyah dan lain sebagainya. Dan insya Allah apa yang baru saya sebutkan nanti saya akan kulik, saya akan bahas juga di channel ini. Namun ada beberapa salawat yang sudah saya bahas, kita amalkan dah. Ya, kita amalkan. Ya, silakan sekemampuan kita. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad dan sebagainya ya. Sehingga ada yang terbaru itu nanti akan saya bahas dalam komunitas keluarga besar Ruqyah Azwaja juga ada salawat KB, salawat Rabiqah namanya dan sebagainya. Ya, di sini di video ini saya bahas salawat nariyah. Yuk kita baca dah, kita baca bareng-bareng, kita amalkan ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala apa yang jadi hajat-hajat kita. Ya, yang belum jodoh minta jodoh, yang belum punya keturunan biar Allah permudah, Allah kasih keturunannya. Ya, ingin rumah, ingin mobil dan sebagainya. Yuk kita dekati Allah Subhanahu wa taala dengan jalur Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah tidak ada satu doa, satu permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti Allah ijabah melalui salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirkan, ya hadirkan, bayangkan, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di samping kita, ada di depan kita, ya apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita ucapkan kepada beliau? Ya Rabb, ya Rabb. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan ya Allah obati kerinduan kita untuk bisa bertatap wajah dengan beliau. Kalau kita rasanya jauh untuk bisa bertatap langsung dalam keadaan sadar, mata terbuka, minimal dalam mimpi ya, minimal dalam mimpi. Dan salawat nariyah kata Habib Abdurrahman bil Faqih, beliau katakan salah satunya adalah untuk permudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah membaca salawat nariyah. Baik, alhamdulillahirabbil itu saja, sudah masuk waktu asar. Sedikit sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sejatinya video ini untuk menguatkan saya pribadi untuk lebih gencar, lebih kencang lagi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda mengambil satu ibro, satu kemanfaatan, jazakallahu khairan katsiran, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ila liqa ma'asalama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.